Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dosen Pendidikan Kewarganegaraan, Bapak Khairul Anam, dan kami hormati dari kelompok 1 PPKN. Sebelumnya di sini kami akan membahas kami akan berdiskusi tentang topik terkait integrasi nasional. Dan tentunya saya tidak sendiri, namun saya ditemani dengan rekan-rekan saya yang nantinya akan menyampaikan materi-materi yang ada di dalam pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam LKM. Untuk pertanyaan pertama akan dibacakan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Zelen Taniari Fabel dengan NIM 2507 10 10 11 11 14. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, jelaskan makna integrasi nasional secara etimologi dan terminologi. Sebelumnya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi ini mempunyai arti pembauran atau penyatuan sehingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Makna integrasi nasional etimologi adalah integrasi dapat diartikan sebagai pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Sedangkan terminologi terdapat beberapa makna dari beberapa ahli seperti menurut Nazaruddin Syamsuddin 1996, integrasi nasional merupakan suatu proses penyatuan suatu bangsa yang mencakup semua aspek kehidupannya, baik dari sosial politik, ekonomi, dan budaya, serta meliputi aspek vertikal horizontal. Kemudian, juga makna dari Ramlan Surbakti tahun 2010 bahwa integrasi nasional sebagai proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu identitas nasional. Untuk soal berikutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya saya Mazai Nurin Fajriah dengan nomor induk mahasiswa 250710101211. Saya dari Fakultas Hukum. Pertanyaan nomor 2 yaitu jelaskan pembagian dan nasional. Dalam integrasi nasional dapat dilihat dari 3 aspek, yakni aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya. Yang pertama yaitu integrasi politik. Dalam tataran integrasi politik, bentuk vertikal dan bentuk horizontal. Bentuk vertikal yaitu menyangkut hubungan elit dan massa, baik antara elit politik dengan massa pengikut atau antara penguasa dan rakyat guna menjembatani celah perbedaan. Dalam rangka pengembangan proses politik yang partisipatif. Sedangkan bentuk horizontal mengatur hubungan yang berkaitan dengan masalah teritorial antar daerah, antar suku beragama, dan golongan masyarakat Indonesia, yaitu selanjutnya yang kedua, integrasi ekonomi. Terjadinya peristiwa saling ketergantungan antar daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan rakyat. Adanya peristiwa tersebut akan menjadikan wilayah dan orang-orang dari berbagai latar akan mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan. Yang ketiga yaitu integrasi sosial budaya, yaitu proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut meliputi ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, dan lain sebagainya. Terima kasih. Kemudian untuk soal yang ketiga yaitu jelaskan sumber historis, sosiologis, dan politik terkait integrasi nasional. Dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan, Integrasi Nasional Indonesia terbentuk melalui sejarah yang panjang. Pertama, perkembangan sejarah integrasi di Indonesia melalui model integrasi Impremium Majapahit, kemudian model integrasi kolonial, dan model integrasi nasional Indonesia. Kemudian ada tahap sejarahnya, yaitu yang pertama, masa perintis 1908 Budi Utomo, kemudian yang kedua masa penegas 1928 Sumpah Pemuda, yang ketiga masa percobaan 1938 Indonesia Berparlemen, yang keempat masa pendobrak yaitu 1945 Proklamasi Kemerdekaan. Kemudian yang kedua jenis dinamika dan tantangan integrasi nasional.
integrasi nasional sampai integrasi politik terdiri dari satu integrasi bangsa, yaitu penyatuan kelompok sosial budaya dalam identitas nasional. Kemudian yang kedua, integrasi wilayah, kewenangan pusat di atas unit sosial daerah. Yang ketiga, integrasi elit mas. Itu hubungan antara pemerintah dan rakyat. Yang keempat, integrasi nilai, yaitu kesepakatan atas nilai bersama, misalnya Pancasila. Kemudian yang terakhir, yang kelima, integrasi tingkah laku, yaitu perilaku integratif untuk tujuan bersama. Kemudian ada yang menurut Juliatis Suroyo, yaitu politik adalah hubungan vertikal elit massa dan horizontal adalah antar suku, agama, atau daerah. Kedua, ekonomi, yaitu saling ketergantungan dan kerjasama antar daerah. Kemudian yang ketiga, sosial budaya, penyesuaian antar suku, agama, adat, dan bahasa. Kemudian faktor pendukung integrasi nasionalnya yaitu ancaman dari luar, yaitu mempersatukan bangsa menghadapi musuh bersama. Yang kedua, gaya kepemimpinan politik, pemimpin karismatik dapat menyatukan bangsa. Yang ketiga, kekuatan lembaga politik, birokrasi yang kuat jadi sarana. Yang keempat, ideologi nasional, nilai bersama seperti Pancasila. Kemudian, yang terakhir, kesempatan pembangunan ekonomi, keadilan ekonomi memperkuat persatuan. Kemudian yang keempat, ada syarat integrasi nasional, yaitu yang pertama, adanya nilai fundamental yang disepakati bersama. Yang kedua, terhimpun dalam unit sosial bersama. Yang ketiga, tercipta saling ketergantungan ekonomi antar masyarakat. Kemudian yang terakhir, strategi integrasi nasional. Polisi asimilasionis, yaitu peleburan budaya kecil ke budaya nasional. Yang terakhir, polisi Bhinneka Tunggal Ika, persatuan dalam keberagaman tanpa menghapus identitas asli. Itu jawaban nomor 3. Kemudian selanjutnya ada soal yang keempat yang akan dibacakan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan, saya Giska Adelina Putri dengan akhiran NIM 060. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Pertanyaannya adalah jelaskan pentingnya integritas nasional bagi bangsa dan rakyat Indonesia. Jadi, integritas nasional ini sangat penting bagi bangsa dan rakyat Indonesia karena menjadi dasar bagi terwujudnya persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman. Berikut adalah beberapa contoh pentingnya integritas nasional bagi bangsa dan rakyat Indonesia. Yang pertama adalah menumbuhkan kesadaran identitas bersama. Jadi integritas di sini membangkitkan rasa bahwa meskipun Indonesia ini berbeda-beda baik dari suku, ras, dan juga budaya, tapi seluruh rakyat Indonesia memiliki identitas yang sama sebagai bangsa Indonesia. Yang kedua adalah menguatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan adanya integritas bangsa ini, bangsa Indonesia mampu mengatasi perbedaan dan konflik, sehingga tetap berdiri kokoh sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga adalah menjadi tolak ukur stabilitas nasional. Integritas nasional di sini menjadi parameter penting untuk menjaga ketahanan, keamanan, dan keberlangsungan bangsa dari ancaman disintegrasi. Yang keempat adalah landasan pembangunan dan kesejahteraan. Tanpa adanya integrasi, sulit bagi Indonesia untuk membangun dan mencapai cita-cita bersama, karena bangsa yang terpecah tidak akan mampu bekerja sama demi kemajuan. Terima kasih. Oke, jadi untuk sesi kali ini yaitu kita akan membahas hasil dari analisis video dari video yang sudah ada dalam lembar kerja mahasiswa tentang integrasi nasional. Untuk pertanyaan pertama yaitu tentang permasalahan konkret yang terjadi di dalam video tersebut. Nah, masalah yang dibahas adalah pertikaian antara kelompok etnis dan wilayah, seperti konflik di Sampit dan yang disebabkan oleh kurangnya rasa saling menghargai serta penyebaran berita hoax. Nah, dalam video tersebut, permasalahan ini terkait dengan tantangan integrasi nasional dalam dimensi horizontal, yakni perpecahan akibat perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alika Sofiatul Hikmah dengan NIM 250 710 10 11 03. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana perpecahan atau ketegangan antar kelompok dapat dalam masyarakat mempengaruhi integrasi nasional.
Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nanda Nismi Sabitra Faizati dengan NIM 2507 1010 1275. Jadi, jawabannya adalah ketegangan antar kelompok dapat mengancam integrasi horizontal, dikarenakan konflik suku, agama, atau etnis dapat menimbulkan ketidakpastian, gerakan separatis, atau bahkan tindakan anarkis. Kemudian, dalam video itu juga menjelaskan bahwa jika konflik antar kelompok tidak dikeluarkan, tersebut dapat mengganggu kemajuan dan pencapaian tujuan nasional meskipun konfliknya mungkin masih terjadi dalam batas tertentu. Baik, soal yang selanjutnya, apakah ada faktor-faktor historis atau budaya yang berkontribusi pada integrasi nasional yang diangkat dalam video ini? Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sauktania Ramadhani dengan NIM 25021010458. Dalam video tersebut ada dalam disebutkan faktor sejarah seperti warisan kolonial yang tidak membangun rasa loyalitas nasional dan faktor budaya yang berkaitan dengan primordialisme suku, bahasa, agama, dan adat seringkali menjadi penyebab konflik. Hal ini sejalan dengan video yang membahas konflik etnis sempit dan isu kedaerahan Papua. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya Baik, terima akan saya kasih. jawab. Berdasarkan video pembahasan bersama kelompok kami, beberapa solusi yang dapat diambil adalah satu, yang pertama, memperkuat wawasan Nusantara sebagai perspektif bahwa Indonesia merupakan suatu kesatuan. Yang kedua, meningkatkan penghargaan terhadap perbedaan melalui pendidikan yang bersifat multikultural. Yang ketiga, mengelola konflik dengan cara yang damai, bukan dengan kekerasan sesuai dengan harapan integrasi horizontal. Yang keempat, memperkokoh ideologi nasional Pancasila sebagai nilai nomor satu bagi seluruh suku bangsa. Oke, mungkin baik cukup sekian presentasi atau diskusi dari kelompok 1. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan yang kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami izin untuk menutup diskusi pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.